APW 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Banda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Banda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Banda Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah.
Pelaku diamankan ke Pos Security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW, 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur.
Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui heli-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari heli-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW, 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD,
memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat tidak mengakui bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik
Namun, MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bunda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bunda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bunda Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya.
Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita.
Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS, 14 tahun, kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya, serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW, 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui heli-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari heli-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia
tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya.
Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW, 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja.
Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah.
MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bunda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bunda Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian.
Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat tidak mengakui bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat
meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS, 14 tahun, kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya, serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW, 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan.
Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat maksud kami tidak mengakui bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya.
Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya.
Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW, 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja.
Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah.
MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bunda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bunda Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian.
Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat
meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS, 14 tahun, kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya, serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut, lalu saksi A langsung menginformasikan melalui handy-talkie bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP. Informasi dari handy-talkie tersebut didengar oleh para petugas security lain, yaitu saksi T, saksi G, dan saksi R. Pelaku tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Saksi A lalu meminta bantuan kepada saksi G dan juga saksi lainnya untuk mendatangi langsung saksi T. Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang pada saat itu bagian tangan dan pakaiannya terlihat berlumuran darah. Pelaku diamankan ke pos security sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku sempat mengakui, maksud kami tidak mengakui, bahwa ia tinggal di rumah tempat ditemukannya korban. Namun setelah didesak, pelaku pun mengakuinya. Para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengungkap motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup. Hal ini disampaikan oleh Tommy, petugas keamanan yang bertugas di Kompleks Perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi kejadian. Tommy menuturkan bahwa MAS selama ini dikenal sebagai sosok anak yang baik, namun MAS cenderung jarang bersosialisasi dan keluar rumah. MAS bersekolah di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Tommy sendiri menuturkan bahwa setelah pulang sekolah, biasanya MAS langsung pulang dan tak pernah keluar lagi. Sementara, keluarga MAS juga dikenal baik dan cukup aktif. Bahkan nenek pelaku yang juga menjadi korban adalah bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Tommy pun turut menceritakan saat menangkap MAS seusai pembunuhan, remaja 14 tahun itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan sang anak hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun saat diinterogasi petugas keamanan. Dari keterangan Kabid Kombes Ade Ari, pelaku langsung melarikan diri setelah menghabisi satu keluarganya pada Sabtu 30 November 2024. Pelaku pun dikejar dan diamankan oleh petugas security sebelum dibawa ke kantor. APW, 40 tahun, seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, yakni MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, MAS juga melukai ibunya AP 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan.
Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Belum diketahui motif tindakan pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menekankan tidak semua anak tumbuh dan memiliki respon sesuai harapan orang tua. Pertumbuhan anak-anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pola asuh keluarga dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak, dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD, memberikan informasi tentang keluarga korban. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-hari bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Kata Putri, pelaku MAS 14 tahun dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikut les khusus seusai pulang dari sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS 14 tahun kerap ketiduran di sekolah. Namun, ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase, mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih berada di bawah umur. Sementara itu, Febrikan mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Fatmawati. Namun dia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan oleh tersangka hingga tega membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi mengungkap kronologi kasus anak remaja membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ibu pelaku juga ditikam oleh MAS yang berusia 14 tahun. Namun, ibu pelaku berhasil selamat dalam kondisi yang mengalami luka berat. Saksi A yang merupakan security mendengar informasi telah terjadi pembacokan di salah satu rumah di perumahan Taman Bona Indah sekira pukul 1 dini hari. A pun mendatangi TKP di depan rumah tersebut dan bertemu dengan warga yang berdiri di depan rumahnya. Saksi juga melihat ibu pelaku berinisial AP berdiri dalam keadaan berlumuran darah di tangan dan pakaian. Melihat hal tersebut,